Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba contoh soal penilaian akhir tahun atau ujian kenaikan kelas untuk kelas 8, mata pelajaran pendidikan agama Islam. Tentu saja soal di sini sudah kurikulum merdeka ya. Kita langsung masuk ke soal nomor 1. Soal nomor 1. Ayat berikut ini dibaca dengan hukum bacaan. Apakah A. Izhar, B. Idgham, C. Iqlab, atau D. Ikhfa? Seperti biasa, kalian coba jawab ya sampai yang birunya habis. Tentu saja jawabannya A. Izhar itu berarti jelas, terang, dan tampak. Ketika nun mati atau tanwin dibaca izhar, itu apabila bertemu dengan huruf berikut ini. Ada hamzah, ha, ain, goin, ha, dan kho. Soal nomor 2. Hukum bacaan idgham yang dibaca tanpa dengung apabila nun mati bertemu. Apakah A ya, B mim, C waw, atau D lam? Jawaban yang tepat adalah D. Idgham bila gunnah dibaca tanpa dengung apabila nun mati atau tanwin itu bertemu dengan lam dan ro. Soal nomor 3. Berikut ini adalah kandungan dari Al-Baqarah ayat 143 yang tepat, yaitu apakah A. Ummatan wasatan, B. Umat yang adil, C. Umat yang moderat, atau D. Semua benar? Jawabannya adalah D. Kata kunci dalam kandungan Al-Baqarah ayat 143 adalah ummatan wasatan, yang berarti umat pertengahan. Ayat ini menunjukkan bahwa ajaran Islam bersifat wasat atau moderat, sehingga umat yang mengamalkan ajaran Islam adalah umat moderat. Ada dua sifat yang digambarkan melekat pada ummatan wasatan, yaitu umat yang adil dan umat yang moderat. Jadi otomatis semua benar ya. Soal nomor 4. Memberikan jalur roda khusus untuk penyandang disabilitas, sehingga mereka bisa terlayani dengan baik selayaknya dengan yang tidak berkebutuhan khusus. Itu merupakan contoh adil dalam makna A. Kesamaan, B. Proporsional, C. Keseimbangan, atau D. Semua salah. Jawaban yang tepat adalah C. Adil dalam makna keseimbangan berarti memberikan keseimbangan dalam kehidupan. Contohnya yang tadi ya. Soal nomor 5. Iman secara bahasa berarti al-iqrar yang melahirkan sikap al-qabul dan alizian. Makna al-iqrar dan al-qabul dan alizian yang tepat secara berurutan adalah apakah A. Menerima tunduk pengakuan, atau B. Pengakuan menerima tunduk, C. Pengakuan tunduk menerima, atau D. Menerima pengakuan tunduk. Jawabannya adalah B. Iman secara bahasa berarti pengakuan, yaitu tadi al-iqrar, yang melahirkan sikap menerima, tadi al-qabul, dan tunduk, yaitu alizian. Soal nomor 6. Tugas Nabi dan Rasul dijelaskan dalam Al-Quran, khususnya pada surat A. Al-Ahzab ayat 45-46, B. Al-Ahzab ayat 46-47, C. Al-Baqarah ayat 245, atau D. Al-Baqarah ayat 246. Jawaban yang tepat adalah A. Nah, itu tinggal dihafalkan ya. Kalau tugas Nabi dan Rasul itu dalam surat Al-Ahzab ayat 45-46. Soal nomor 7. Seorang Nabi dan Rasul pasti memiliki sifat fatonah dan mustahil memiliki sifat A. Khianat, B. Kizib, C. Kitman, atau D. Baladah. Gampang banget. Sudah jelas ya, jawabannya D. Fatonah itu artinya cerdas, jadi mustahil baladah yang artinya bodoh. Soal nomor 8.
Anton sebagai ketua kelas melihat ada teman-temannya yang merokok. Teman-temannya mengancam agar Anton tidak mengadukan kepada guru. Anton memang ketakutan akan ancaman tersebut. Namun, dia tetap melaporkan tindakan teman-temannya kepada guru karena merasa itu adalah tanggung jawabnya sebagai ketua kelas. Tindakan Anton merupakan salah satu bentuk iman kepada Nabi dan Rasul karena sesuai dengan sifat wajib Rasul yaitu A. Sidik, B. Tablik, C. Amanah, atau D. Fatonah. Jawabannya adalah C. Kata kuncinya di sini adalah merasa tanggung jawab akan tugasnya. Berarti Anton seorang yang amanah, yang tetap melaksanakan tugasnya tanpa terkecuali. Soal nomor 9. Tasamu artinya A. Bertanggung jawab, B. Berusaha dengan gigih, C. Berbaik sangka, atau D. Toleransi. Jawaban yang tepat adalah D. Toleransi dalam bahasa Arab artinya tasamuh ya. Soal nomor 10. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 menjelaskan tentang apakah A. Larangan memaksa agama kepada orang lain, B. Perintah untuk sholat dan bersedekah, C. Perintah untuk berpuasa, atau D. Larangan fitnah kepada orang lain. Jawabannya adalah A. Islam melarang secara tegas untuk melakukan pemaksaan agama terhadap orang lain. Nah, itu dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Soal nomor 11. Dalam Islam sendiri, terdapat banyak perbedaan dan kita harus menyikapinya dengan ikatan persaudaraan yang bisa disebut dengan A. Walidatun jimu walidatun, atau B. Al-ilmun al-ulumun, atau C. Al-uhuwah al-islamiyah, atau D. Zawiyatun jin zawaya. Jawabannya udah pasti C. Itu tinggal dihafalkan ya. Toleransi dalam keragaman itu bisa disebut dengan al-uhuwah al-islamiyah atau persaudaraan Islam. Soal nomor 12. Prinsip-prinsip dalam persaudaraan Islam itu dijelaskan di dalam surat A. Al-Imran ayat 10-14, B. Al-Baqarah ayat 10-14, C. An-Nisa ayat 10-14, atau D. Al-Hujurat ayat 10-14. Jawaban tepat adalah D. Itu tinggal dihafalkan ya. Ada prinsip-prinsipnya nih. Kalian juga bisa dihafalkan isinya. Soal nomor 13. Hukum dasar jual beli dalam Islam adalah A. Mubah, B. Haram, C. Sunnah, atau D. Wajib. Jawaban yang tepat adalah A. Hukum jual beli dalam Islam itu adalah mubah atau boleh, namun bisa berubah sesuai kondisinya. Soal nomor 14. Berikut ini adalah syarat sah dalam jual beli, kecuali A. Berakal, B. Balik, C. Dengan kehendak sendiri, atau D. Beragama Islam. Tentu saja jawabannya D. Dalam jual beli, tidak ada aturan harus sesama muslim saja ya. Yang penting 3 syarat utama terpenuhi, yaitu balik, berakal sehat, serta dengan kehendak sendiri. Soal nomor 15. Memilih antara 2 hal, yakni meneruskan akad jual beli atau mengurungkannya, disebut dengan A. Fikih, B. Khiyar, C. Muamalat, atau D. Ijab kabul. Tentu saja jawabannya B. Khiyar artinya memilih antara 2 hal, yaitu meneruskan akad jual beli atau mengurungkannya. Tujuannya agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari atas transaksi jual beli yang sudah dilakukan. Soal nomor 16. Bahlul meminjamkan uang kepada Indra sebesar 100.000.
yang harus dikembalikan setelah 1 bulan. Namun setelah 1 bulan berlalu, Indra masih belum dapat mengembalikan uang tersebut dan memohon waktu tambahan 1 minggu. Bahlul setuju, namun Indra harus mengembalikannya sebesar 150.000 sebagai denda keterlambatan. Hal yang dilakukan Bahlul itu termasuk tindakan A. Riba syarat, B. Riba aibi, C. Riba nasi'ah, atau D. Riba fadl. Jawabannya adalah C. Riba nasi'ah adalah riba yang tambahannya disyaratkan oleh pemberi hutang kepada orang yang hutang sebagai imbalan dari penundaan atau penangguhan bayaran. Soal nomor 17. Kitab Firdaus Al-Hikmah adalah kitab yang diciptakan oleh A. Ali Al-Tabari, B. Al-Razi, C. Al-Majusi, atau D. Semua salah. Jawabannya adalah A. Kalau ini tinggal dihafalkan ya, bahwa Ali Al-Tabari itu menciptakan kitab Firdaus Al-Hikmah tentang sistem pengobatan, di mana menjadi peletak dasar ilmu kesehatan anak-anak dan bidang pertumbuhan anak. Soal nomor 18. Karya dari dokter pada masa Abbasiyah ini dijadikan sebagai teori dasar yang dipelajari oleh mahasiswa kedokteran di seluruh dunia. Tokoh yang dimaksud adalah apakah A. Ali Al-Tabari, B. Al-Razi, C. Al-Majusi, atau D. Semua salah? Jawabannya adalah D. Karena yang benar adalah Ibnu Sina. Soal nomor 19. Penemu jumlah hari dalam setahun, yaitu ada 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik adalah A. Al-Khawarizmi, B. Al-Batani, C. Al-Biruni, atau D. Semua salah. Jawaban yang tepat adalah B. Ini tinggal dihafalkan ya, kalau Al-Batani itu yang menemukan setahun ada 365 hari. Soal nomor 20. Ilmu yang dikembangkan untuk memahami isi kandungan Al-Quran disebut dengan A. Ilmu tafsir, B. Ilmu fikih, C. Ilmu tajwid, atau D. Ilmu muamalat. Jawaban yang tepat adalah A. Ilmu tafsir adalah ilmu yang dikembangkan untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Tinggal dihafalkan ya. Soal nomor 21. Hikayat 1001 Malam berasal dari karya Persia kuno berjudul Hazar Afsana. Kemudian diterjemahkan dan ditulis ulang oleh Al-Jahsyari pada masa kekhalifahan Al-Ma'mun. Ini benar atau salah nih? Ini salah ya. Karena yang benar itu ketika pada masa Harun al-Rashid. Soal nomor 22. Pada masa Abbasiyah ada 6 kitab hadis ternama yang berhasil disusun oleh para ilmuwan hadis. Kalau ini benar. Nah, kalian bisa lihat di sini nih, ada 6 kitab hadis dan penyusunnya. Soal nomor 23. Khiyar syarat memberikan kesempatan kepada penjual dan pembeli untuk memikirkan dan memutuskan apakah akan terjadi jual beli atau tidak dengan batas waktu maksimal 7 hari 7 malam. Ini salah ya. Karena yang benar itu hanya 3 hari 3 malam saja. Soal nomor 24. Hutang yang memang terjadi karena akad pinjaman atau hutang piutang itu disebut juga dengan dain. Nah, kalau ini salah. Karena yang benar itu adalah qard, bukan dain. Soal nomor 25. Perilaku toleransi telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti ketika Rasulullah membolehkan umat Nasrani kebaktian di masjid.
Kalau ini benar ya, karena memang terjadi. Soal nomor 26. Sikap menghormati orang lain atas pelaksanaan hak-haknya merupakan pengertian tasamuh secara istilah. Ini benar ya. Kita tahu tasamuh itu adalah toleransi. Dan secara istilah ya memang itu artinya. Soal nomor 27. Ada 5 rasul yang mendapatkan gelar Ulul Azmi. Salah satunya adalah Daud alaihissalam. Ini jelas salah ya. Karena 5 rasul tersebut adalah Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, dan tentu saja Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Soal nomor 28. Masalah keduniaan seperti bekerja, berumah tangga, dan lain sebagainya dapat kita pelajari dari sifat jais para nabi dan rasul. Kalau ini benar. Karena sifat jais itu adalah sifat yang sifat nabi dan rasul yang seperti manusia biasa. Nah, ini adalah salah satunya nih. 29. Apabila nun mati bertemu dengan nun lagi, maka cara bacanya adalah idgham bi gunnah dengan tidak didengungkan. Ini salah ya. Karena justru harus didengungkan. Soal nomor 30. Cara membaca mim mati harus disembunyikan dengan dibaca samar antara jelas dan berdengung apabila bertemu dengan huruf ba. Ini benar. Nah, itu disebut dengan ikhfa syafawi. Soal nomor 31 sampai 35. 31. Ummatan wasatan. Kira-kira apa nih jawabannya? Itu adalah E. Itu kandungan dari surat Al-Baqarah ayat 143. Nomor 32. Sikap moderat. Gampang banget. Itu udah pasti C. Tidak berlebih-lebihan. 33. Tugas Nabi dan Rasul. Itu pasti G. Dalam surat Al-Ahzab ayat 45 sampai 46. Kitman. Itu udah pasti artinya adalah menyembunyikan. Menyampaikan wahyu, udah pasti Rasul. Karena kalau Nabi itu tidak menyampaikan wahyu, hanya untuk dirinya sendiri. Kita lanjut, 36 sampai 40. 36, riba. Kira-kira yang mana nih? Itu pasti H. Kandungan dari surat Al-Baqarah ayat 275. Larangan tentang riba. 37, al-bayu. Itu adalah J. Mengambil atau memberikan. 38. Mengembalikan barang karena ada kecacatan. Itu udah pasti K, yaitu khiyar aibi. Lanjutnya, nomor 39. Alf Lailah Walailah. Itu adalah kitab yang diciptakan oleh Al-Jahsyari. 40. Jami al-Bayan fi Tawil Al-Quran. Itu pasti L, yaitu At-Tabari. Itu juga kitab yang diciptakan oleh At-Tabari. Gimana? Dari 40 soal, kalian betul berapa nih? Kalian bisa tahu nilainya ketika langsung dibagi 4, kemudian dikali 10 ya. Tapi kalau misalkan nilainya masih kurang, kalian coba pahami lagi materi-materinya dan dicoba lagi latihan soalnya sampai nilainya bagus ya. Nah ya mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.